Bagaimana cara melariskan bisnis jika kita sudah terlanjur salah dalam memilih lokasi? Ya mungkin lokasinya kurang strategis atau ternyata lokasinya sepi sekali seperti kuburan. Terus apa yang harus kita lakukan? Mau pindah tempat juga budgetnya kurang nih atau terbatas. Yuk kita sama-sama cari solusinya di video ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar bisnis. Oke, kali ini saya kedatangan pertanyaan, Mas Devri, apa solusinya ketika saya sudah terlanjur menyewa tempat dan ternyata tempatnya ini tidak strategis? Jangankan untuk jualan, tapi yang lalu lalang saja sangat sepi. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan ketika saya mau pindah tempat pun budget saya sudah sangat terbatas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini dari sebuah pengalaman pribadi saya. Ada salah satu orang yang usahanya, saya pernah buatkan videonya juga ya, lokasinya gang sempit tapi ternyata dia bisa laris. Apa yang dilakukan orang tersebut, itulah yang akan saya coba bahas di video kali ini. Semoga juga menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Seperti sama-sama kita ketahui, di bisnis offline, pemilihan lokasi menjadi salah satu yang harus benar-benar dilakukan dengan baik ya. Karena kalau kita salah memilih, itu akan berdampak pada penjualan kita. Kalau lokasinya saja sepi, ya otomatis penjualan juga akan sepi. Kalau trafficnya saja nggak ada, ya otomatis juga nggak ada yang beli. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi beberapa kelas offline dalam pemilihan lokasi saya sempat belajar juga. Yang pertama, katanya cari lokasi yang dekat ATM BCA. Ya kalau kita nggak bisa survei itu cari lokasi yang dekat ATM BCA. Karena kalau ada ATM BCA, apalagi bank BCA katanya, trafficnya sudah pasti bagus. Ya orang yang ke sana sudah pasti banyak. Itu satu. Kemudian juga ada juga yang menyarankan coba cari lokasi yang berdekatan dengan Alfa dan Indomaret. Karena di situ pun pasti trafficnya sudah cukup bagus. Apalagi kalau ada Alfa 24 jam katanya, itu jauh lebih bagus lagi. Karena kenapa? Karena sejatinya si BCA, si Alfamart, Indomaret ya dan lainnya, mereka sendiri kan sudah survei, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi survei, kita ikuti aja. Oh, ini survei mereka ada di sini, lokasinya di sini dan di sini gitu kan. Kita tinggal masuk aja ke lokasi tersebut. Beda cerita kalau kita ada tim surveinya sendiri, itu lain lagi ya. Dan disarankan juga kalau misalkan kita sudah memilih tadi, misalkan dekat ATM BCA, dekat Indomaret atau Alfamaret, kalau bisa kita pantau juga tuh. Waktu itu saya diminta coba pantau di hari biasa, di pagi hari seperti apa, di siang hari lalu lalangnya, lalu lintasnya seperti apa, kemudian di malam hari seperti apa. Juga cek di hari-hari libur, seperti apa tingkat keramaiannya. Dari situ baru kita bisa putuskan apakah kita bisa mengambil lokasi tersebut atau apakah lokasi tersebut cocok untuk kita atau tidak. Tapi permasalahannya ini sudah terlanjur salah nih memilih lokasi. Terus gimana Mas solusinya? Mau pindah juga, saya nggak ada lagi budgetnya. Dan satu catatan, ketika lokasinya tadi cukup strategis, dekat Alfa, dekat Indomaret, dekat ATM BCA, saya yakin sewanya pun cukup mahal. Kalau kita yang kurang budget, gimana Mas? Oke, saya ingin sedikit cerita ya, menjawab ini semua. Saya pernah buatkan video ya yang tentang lokasi gang sempit, tapi jualannya fantastis. Oke, jadi sewaktu saya pertama kali terjun ke bisnis offline ya, saya pernah mengunjungi salah satu tempat ya, dimana dia itu distributor busana muslim. Karena saya ingin berbisnis busana muslim. Waktu itu saya mencari distributor yang deket-deket aja nih dengan lokasi saya, dengan harapan saya bisa berkunjung ke tempat mereka, lihat langsung, beli langsung. Karena saat itu saya belum pernah beli online. Itu sekitar tahun 2012-2013 ya, saya lupa. Alhasil saya dapat satu distributor yang ternyata, atau yang saya pikir awalnya, oh ini websitenya cukup bagus ya, websitenya cukup baik gitu kan. Yang saya pikir tadinya, oh ini pasti lokasinya strategis gitu kan ya, ruko besar, ini pasti bentuknya bagus di pinggir jalan ya, di jalan besar, mungkin jalan yang dua arah, lalu lalangnya ramai. Saya pikir seperti itu tadinya. Ternyata saya salah besar. Ketika saya datang ke sana, lokasinya hanya ada di gang sempit. Ya ini gang nih ya.
Kemudian di ujung gangnya itu pintu buntu yang tidak pernah dibuka, jadi dikunci gitu ya. Hanya ada satu jalan di sini gitu, masuk ke dalam. Nah ini lokasinya misalkan di sini, ya. Hanya seperti itu. Yang waktu itu saya bawa motor saya pun nggak masuk ke gangnya, sehingga saya parkir di luar gang sana. Ternyata ketika saya masuk ke dalam sana ya, itu masih jam 10-an pagi. Nah, seingat saya jam 10 lewat lah, belum setengah 11 seingat saya. Di depan saya itu sudah ada beberapa antrian. Ya, saya lupa saya antrian ke berapa, jadi saya di sini, di depannya sudah ada beberapa antrian. Padahal lokasinya gang sempit. Kemudian, jadi dia bentuknya adalah hanya rumah ya, rumah biasa. Kita bikin rumah seperti ini gitu kan. Terus di sini ada 2 kamar, seperti biasa ini pintunya di sini ya. Ya, rumah seperti ini, kamarnya ini kalau saya lihat itu adalah produk-produknya nih. Di sini rak-rak produk, kemudian di sini ada meja ya di pojokan sini. Ini admin-admin dia nih. Ada beberapa admin, ada saya lupa tuh 3 atau sampai 5 lah. Kemudian di sini ya banyak sekali tumpukan-tumpukan barang yang karung-karungan nih mau dikirim. Karena mereka kan distributor ya. Nah, di sini banyak orang yang duduk nih antri. Ada juga di depan-depan sini bangkunya. Jadi hanya berbentuk rumah seperti itu. Tapi cukup ramai. Semakin saya tunggu, ternyata ada lagi yang datang, ada lagi yang datang, ada lagi yang datang. Sampai saya bingung. Wah, kayaknya saya salah belajar nih. Dulu saya belajar lokasinya itu harus strategis ya. Tadi ya seperti yang tadi saya katakan, kok ini lokasinya gang sempit, lalu lalang juga sedikit, tapi kok ramai. Sampai saya beranikan diri untuk bertanya nih ke orang-orang yang datang tadi. Udah langganan di sini. Dan rata-rata menjawab baru pertama kali datang ke sana. Menurut mereka kalau udah pernah beli mah nantinya saya mau online aja biar dikirim. Sekarang saya mau tahu dulu tempatnya. Jadi bukan langganan ternyata. Tadi saya pikir mungkin langganan kali. Ternyata bukan. Kemudian ya itu terus ya terjadi seperti itu, datang lagi orang sampai banyak sekali. Saya dapat barangnya. Di situ saya nggak kepikiran gimana cara jual barangnya, tapi saya berpikir gimana caranya orang ini bisa ramai seperti itu dengan lokasi yang hanya seperti itu. Dan mimpi saya saat itu, saya cuma mimpi kayaknya kalau saya bisa seperti itu enak nih. Saya cuma punya satu rumah ya yang saya beli atau sewa gitu kan. Kemudian di dalam sininya ya udah buat tempat kerja orang-orang seperti tadi. Tapi trafficnya bisa seperti tadi. Wah, itu mimpi saya kayak gitu tuh. Saya punya bisnis tapi cuma sewa yang ya kayak gitu doang ya rumah, tapi bisa ramai nih. Gimana caranya? Karena kenapa? Karena sewa rumah seperti tadi, apalagi di gang tadi, pasti kan jauh lebih murah daripada sewa di lokasi-lokasi yang ramai, ruko yang ramai seperti itu ya. Nah, di situ saya berpikir gimana sih sebenarnya caranya. Sampai satu saat saya ketemu dengan salah satu teman saya yang sudah terjun di dunia online. Saya bertanya, "Bang, saya bingung deh. Saya dapat distributor ini baju muslim, padahal lokasinya sempit loh. Tapi kok, padahal lokasinya tidak strategis loh. Ada di gang sempit. Tapi kok dia bisa ramai jualannya?" Dia tanya balik ke saya, "Ya kamu bisa ke sana, dapatnya dari mana?" Saya bilang waktu itu saya ketikkan ini nih di Google. Saya waktu itu nggak ngerti googling, ya gaptek habis lah. Nggak ngerti searching ya, saya cuma ketikkan itu dulu. "Kamu ketikkan apa?" "Distributor baju muslim di Jakarta." Saya bilang seperti itu. Terus dia tanya, "Dari website yang tampil ini, mana yang kamu klik?" Saya bilang yang inilah misalkan. "Ini bang yang saya klik." "Oh, kalau ini namanya SEO." Dari situlah saya baru kenal yang namanya SEO. Ini pertama kali saya kenal. Ya, jadi ternyata ya boleh jadi ya tempat lokasi fisiknya memang tidak strategis ya. Tidak strategis. Lokasi fisiknya strategis lah ya. Nah, tapi di online, di Google-nya dia sangat strategis. Karena kenapa? Karena begitu di riset lagi sama teman saya tadi, ketika diketikkan distributor baju muslim di Jakarta, kemudian agen baju muslim di Jakarta, produsen baju muslim di Jakarta, kemudian produsen baju muslim Jakarta yang ada kata Jakartanya ya, termasuk distributor, reseller, agen, terus apalagi tuh, produsen, itu dia muncul semua tuh. Websitenya muncul terus di halaman satu Google. Bisa jadi nggak strategis di offline-nya, tapi di online-nya dia sangat strategis. Ketika orang ngetikkan distributor baju muslim di Jakarta gitu kan, punya dia yang muncul. Sehingga tadi saya sendiri kan, saya ketikkan itu muncul ya, saya datangnya ke sana, bukan ke tempat yang lain. Dan biasanya kalau user sendiri kan ya, user Google jarang sekali membuka halaman 2, apalagi halaman 3 dan seterusnya. Biasanya hanya fokus di halaman 1. Dan biasanya juga berdasarkan pengalaman saya sekarang,
itu website yang paling banyak dikunjungi adalah website nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian yang kedua adalah sampai nomor 5 ya, 4 dan 5. Yang terakhir baru sampai nomor 10. Kalau misalkan tidak ketemu yang mereka cari, biasanya mereka lebih ke mengganti kata kuncinya, yang mengetikkan kata kunci yang lain daripada mereka membuka halaman 2 atau halaman 3. Ini berdasarkan hasil survei juga. Oke, jadi udah ada bayangan ya. Oke, tempat kita lokasinya nggak strategis, tapi kita bisa jualan di sana dengan gimana? Dengan salah satunya adalah terjun ke dunia online, jualan online. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah SEO. Kalau di saya lebih ke SEO. Ya mungkin selain SEO juga bisa ya, misalkan teman-teman mau Facebook Ads atau segala macam ya, itu bisa. Dan kalau misalkan kita memang menargetkan hanya lokasi lokal, ya iklan kita juga biasanya lebih murah tuh kalau di Facebook Ads misalkan atau di Instagram Ads. Ya kalau saya lebihnya ke SEO. Dan itu pun saya lakukan sekarang. Ya, ketika saya membuka PT Laskar Digital Indonesia, lokasi kami ya ada di perumahan atau di klaster gitu. Dan di klaster ini kan lebih murah sewanya. Jadi lebih murah. Namun yang datang ke sini, yang order ke kita baik jasa SEO, jasa artikel, kursus SEO, ya, konsultan SEO itu dari mana-mana. Ya kalau misalkan teman-teman melihat ya atau ngetikkan di Google kata kunci kursus SEO aja, misalkan kursus SEO, ya itu punya kami ada di 3 besar Google untuk kata kunci kursus SEO. Ya tadi ya lokasi kami di klaster ya, nggak strategis. Orang lalu lalang ya juga enggak, lalu lalang tuh cuman orang-orang klaster sini aja, nggak strategis sama sekali. Masang banner di depan klaster nggak boleh. Masang banner di depan rumahnya iya, karena biar kalau ada yang kesini kan tahu gitu, oh ini Laskar SEO-nya. Tapi bisa rame. Kenapa? Karena kata kunci kursus SEO tadi ya punya kami sudah ada di halaman 1 Google untuk website devriansa.net. Ada di halaman 1 Google, bahkan seringnya ada di 3 besar. 3 besar. Dan kalau teman-teman coba research itu bisa dilihat ya di Google Keyword Planner atau di Uber Suggest. Untuk kata kunci kursus SEO itu diketikkan dalam sebulan ya sebanyak 1.300 kali. Ya tadi terakhir saya lihat. 1.300 orang yang metikkan kursus SEO di Google dan menemukan saya, menemukan Laskar SEO atau Laskar Digital. Sehingga walaupun kita di dalam klaster seperti ini, tetap ramai itu kursusnya. Yang datang itu bukan hanya dari, kami ada di Kabupaten Bogor ya, di Cilengsi tepatnya. Tapi yang datang tuh bukan hanya dari Cilengsi aja, bukan hanya dari Kabupaten Bogor aja. Ya yang online bahkan ada yang dari luar negeri, ya orang Indonesia sih, yang tinggal di sini, Australia ada, terus yang tinggal di beberapa negara juga ada. Terus dari Indonesianya ada yang dari Jogja, ada yang dari Tangerang, Jakarta, ya Bogor juga ada, Malang, Bali, ya banyak sekali orang yang ya padahal lokasi kami tadi di klaster, tapi mereka mau gitu. Bahkan beberapa orang juga mau dengan offline, datang ke sini, benar-benar datang ke sini ya hanya untuk belajar. Termasuk dari jasa artikel dan jasa SEO-nya itu pun dari berbagai kota di Indonesia, bukan hanya dari Kabupaten Bogor atau bukan hanya dari Cilengsi atau bukan hanya dari klaster saya sendiri. Ya kalau misalkan kita hanya fokusnya di offline, tentu yang ngelihat ya hanya ya satu klasternya ini aja, karena kan klaster ini benar-benar tertutup ya. Nggak boleh orang lalu lalang, hanya ada satu pintu yang bukan jalanan umum. Kalau misalkan saya hanya mengandalkan tempatnya saja, otomatis ya hanya dapatnya satu klaster itu. Tapi karena kita mengandalkan online, apalagi menggunakan SEO, ketikan orang muncul punya kita, ya udah, jadi dari mana-mana tuh datang. Jasa SEO-nya ketika diketikkan incar kami adalah jasa SEO Jakarta. Dengan saya lupa ini pencariannya berapa, cukup banyak juga ini. Kalau nggak salah lebih banyak dari kursus SEO. Ada ribuan juga yang cari. Jadi tetap dapat tuh. Walaupun klasternya sepi, tapi dari online-nya rame. Lokasi fisik kami tidak strategis, tapi lokasi online kami strategis. Jadi seperti itu ya, salah satu cara yang bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman salah dalam pemilihan lokasi, atau saat ini sedang ingin usaha mencari lokasi, tapi kok harganya mahal banget. Ya sewa ruko aja, setahu saya kalau di sini ya, itu sekitar 40-50 jutaan. Kalau di tempat yang lebih depan lagi itu bisa 80-an, 100 jutaan. Ya, tapi kalau kita sewanya di rumah atau mungkin udah kita mulai dari rumah kita dulu aja nih, nggak usah sewa, itu juga bisa sih. Karena awal Laskar SEO berdiri juga dari rumah saya. Ya, dulu kantornya di rumah saya, ada satu kamar saya bikin, ya udah ini aja di sini kantor. Mulainya dari situ.
Sampai karyawannya nambah banyak, baru kita sewa satu rumah lagi untuk bekerja. Tapi kan jauh lebih murah, yang tadinya sampai 80-100 jutaan, sewa ini ya jauh di bawah itu. Itu ya, jadi itu yang bisa teman-teman lakukan ya ketika mau usaha ya. Mungkin salah dalam memilih lokasi, pertamanya kok sepi, bagaimana cara meramaikannya? Oke, coba aja gunakan SEO. Atau misalkan, aduh saya mau nyewa tempat tapi kok terlalu mahal ya, gimana ya biar nggak mahal tapi tetap ramai. Ya udah, coba aja kita promosikan lewat SEO. Tempatnya bisa di mana aja, kita promonya lewat SEO. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan kontennya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.